Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehana Rahbi dari kelas U3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan pati. Pati merupakan karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Pati juga merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa dalam jangka waktu panjang. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum pembuatan pati ini yaitu ubi kayu, kemudian air secukupnya, lalu parutan untuk memarut ubi, timbangan, telanan, tempat mengupas dan memotong si ubi, cutter, baskom, dan untuk penyaringnya saya menggunakan kain jilbab tipis. Nah, pertama kita potong dulu ubi kayunya, lalu kita kupas menggunakan pisau cutter. Nah, teman-teman, setelah itu kita parut ubi kayunya menggunakan parutan tadi. Sebenarnya kita bisa menggunakan ubi talas dan ubi jalar teman-teman, tapi karena saya hanya punya ubi kayu dan lebih mudah dapat, jadi saya menggunakan ubi kayu. Nah, setelah diparut, hasil parutannya di sini saya mendapatkan sekitar 300 gram. Lalu kita masukkan air sebanyak 1/1 karena tadi berat dari ubi kayu yang setelah diparut 300 gram, maka airnya kita masukkan sebanyak 900 gram. Nah, setelah kita aduk-aduk dan tercampur rata antara si air dan parutan ubi kayu, kemudian selanjutnya adalah tahap penyaringan menggunakan kain jilbab. Setelah itu lalu kita peras sekuat mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal dan juga jumlah pati yang lebih banyak. Setelah diperas, kita tunggu beberapa menit atau beberapa jam agar patinya mengendap. Kita biarkan saja di tempat tertentu. Kemudian setelah mengendap, kita buang air patinya. Lalu kita jemur di tempat yang panas. Di sini suhunya sekitar 28 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita saring menggunakan penyaring yang biasa digunakan agar kita mendapatkan pati dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, bisa kita lihat bahwa tekstur dari pati yang didapatkan itu halus, namun agak kesat dan lebih kasar daripada tepung terigu. Warnanya juga putih bersih. Nah, kalau kita gesekkan ke telinga, dia ada bunyinya kesat. Nah, sekarang kita timbang dan hasilnya ternyata 150 gram. Dari praktikum yang dilakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pati, seperti faktor penjemuran atau pengeringan dan juga proses ekstraksinya. Faktor pengolahan juga sangat berpengaruh pada pati yang dihasilkan. Pemerasan yang dilakukan harus dilakukan maksimal agar pati terekstrak sempurna. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji karakteristik pati. Alat dan bahan yaitu tepung sagu 100 gram yang sudah dibagi dua, air secukupnya, spatula dari kayu,
wajan atau kuali. Nah, langkah pertama yaitu kita ayak tepung sagunya agar tinggal tekstur yang halusnya. Kemudian kita lihat karakteristiknya bahwa sagunya itu berwarna lebih coklat daripada tepung terigu dan teksturnya agak lebih halus. Selanjutnya, masing-masing tepung sagu kita masukkan ke dalam 2 wajan yang terpisah. Untuk wajan pertama, kita hidupkan apinya sedang saja, lalu kita gongseng selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita matikan, lalu tambahkan air sebanyak 200 ml atau 4 kali lipat dari jumlah tepung sagunya. Air dimasukkan ke masing-masing tepung sagu yang digongseng dan yang tidak digongseng. Pati yang digongseng tadi lebih cepat menjadi gel dibanding pati yang tidak digongseng. Pada menit 1 menit 54 sudah menjadi gel dan warnanya agak hitam kecoklatan. Sedangkan pati yang tidak digongseng masih berbentuk cairan. Nah, setelah menit ke 4 menit lewat 52 baru dia berubah menjadi gel. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.